Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Santri Kalong Mojopahit. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Shalawat serta salam selalu kita curahkan pada pimpinan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang akan kita selalu nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan bertanya-tanya pada sosok untuk bagaimana sih alam jin itu bagaimana sih yang ada di alam jin itu, apakah sama sih dengan alam manusia ataupun apakah ada perbedaan. Nanti kita akan tanya-tanya pada sosok jin yang akan harus kita hadirkan. Nah, untuk sahabat-sahabat Santri Kalong, jangan lupa tombol subscribe itu dipetek dulu ya, ditekan dulu sebagai uang parkir. Nah, jangan lupa ngopi dulu sebelum kita hadirkan, ngopi dulu dan kita sumet rokoknya. Pikiran kita biar tenang. Ya mas, ngopi sih mas. Biar tenang pikirannya, cek nggak sepaneng. Lek ora rokokan sepaneng pikiranku rek. Kecuali lek awan posoan beda maneh. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allah, masuk. Bangkit. Los 100%. Mbah, Simin mau mangga. Tempatnya di mana tadi, Mbah? Di orang sholat. Orang sholat. Mana orangnya? Sama tunjuk. Itu? Wujudnya sampean apa? Saya nggak berwujud. Dari golongan apa terusan? Kobrin. Hah? Kobrin. Kobrin? Koren apa kobrin? Kobrin. Kobrin itu apa? Bangsa jin. Oh, bangsa jin. Tadi kamu menempati orang itu di tubuhnya. Pokoknya di tubuhnya orang lagi sholat. Oh. Si tubuh orang sholat, tadi banyak orang yang sholat di sini. Bukan yang di sini. Terus di mana? Ya di bumi ini. Oh, yang di bumi ini. Tempat saya dahulu. Mbah, kalau boleh saya tanya-tanya, boleh enggak? Makan dulu lah, depannya ada makanan. Tak saji dulu. Hah? Tidak mau. Tidak mau. Saya boleh, kalau tanya, boleh enggak tanya-tanya dulu? Boleh. Oleh. Mbah, apa sih bedanya alam manungsa karo alam jin ku, ana bedane enggak? Banyak. Banyak sekali. Contohnya apa ya, Mbah? Ibadah. Ibadah. Ibadah saya jelas. Ibadah kamu tidak. Jelas apa maksudnya? Jelas bertuhan. Kalau kamu tidak. Kalau ibadah sama apa? Sama. Nyembah. Tapi yang disembah itu kelihatan. Duduk di tahta keagungannya. Kalau kamu tidak. Oh, yang kamu sembah itu
Bukan Allah. Bukan. Tapi iblis itu. Bukan. Azazil itu. Oh. Berarti tugasnya sampean itu menggoda. Ibadah sampean itu menggoda manusia. Tujuannya seperti itu. Oh, seperti itu. Dan tiap waktu memang menggoda seperti itu. agar ikut di barisan saya supaya doa-doanya cepat terkabulkan. Berarti yang mengabulkan doa dari situ. Iya, Doa yang jelek itu. semuanya yang baik juga. Baik juga. Tergantung niatnya juga. Kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, Ya, tidak ada orang yang ikhlas. Bangsa manusia tidak ada. Maksudnya Bangsa manusia tidak ada. terlihat. Yang sisi gaibnya ikhlas. Oh, berarti untuk ikhlas itu jarang banget ya orang yang bisa ikhlas itu. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Berarti orang-orang yang bisa ikhlas itu ada orang-orang yang pilihan. Sholatnya sudah selesai, tinggal berzikir. Berarti jadi orang-orang yang punya keikhlasan itu orang-orang pilihan berarti itu. Ya, kok kamu ke alam saya bisa masuk? Saya kan tanya. Makanya saya tak hadirkan ke sini. Oh, saya yang ditarik ke alam manusia. Iya, benar. Cuman kan masuk di raganya seseorang. Karena tidak mempunyai raga. Nah, berarti perbedaannya manusia diwujud sama di goib itu ya, di alam goib. Hidup Hidup di alam goib. abadi. Nah, abadi di alam goib. Bener sih, bener-bener. Jadi, apakah di alamnya sampean ini ada seperti di alam saya, ada pertanian, sistem tata negara, ataupun berkendaraan, ataupun ada yang telepon, itu ada enggak? Dulu saya menjumpai seperti itu, tapi saya tinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Sudah harus ikut barisannya. Berarti dulu juga Yang bercocok tanam barisan. seperti itu? Dulu juga hidup semacam kalian. Tapi sudah saya tinggalkan karena sudah waktunya berbaris. Sebentar. Sudah waktunya berbaris. Siapa yang sampai tunggu? Ya Tuhan saya tadi Oh. karena mengabulkan doa permintaan kami cepat. Mbah, jangan sampai ke tema itulah. Kalau di alam gaib itu makanan itu mencari ataupun langsung wujud gitu di depannya. Mencari. Bagaimana cara mencari makan sampean? Kalau saya dari pusarnya manusia dan ubun-ubunnya. Jika mempunyai pikiran jelek dan sisi gaibnya menyumpah-nyumpah itu makanan saya. Oh, uapnya itu jadi makanan sampean. Seperti itu. Berarti sampean itu bekerja menggoda manusia gitu. Pekerjaan sampean menggoda manusia. Oh, Itu saja. Berhasil atau tidak tetap dapat imbalan.
Berarti sampean itu pekerjaannya sampean itu fokus di dalam satu itu aja berarti. Jika berhasil mendapatkan tahta, menaikkan derajat. Enggak, yang saya tanyakan itu sampean itu hanya fokus menggoda manusia. Iya, satu tujuan menggoda manusia itu tadi. Oh, berarti berbeda ya dengan manusia ya. Manusia ada yang jualan, ada yang, jadi pemikirannya masih terpecah, belum bisa fokus seperti itu ya. Kalau di alam saya ya, tak ceritakan dulu, memang kan tahu kan. Cuman kan kita untuk di sini bahan konten. Kalau saya kan ibaratnya pekerjaannya kan banyak, tapi kalau sama itu fokus menggoda. Di alam jin juga ada Ada. yang bekerja. Dulu saya menjumpai, tapi saya tidak mau hidup seperti itu. Pekerjaan apa itu? Iya, banyak pekerjaannya. Mengambil rumput, mengambil daun yang baru, mekar, dimasak dan dimakan. Saya tidak mau hidup seperti itu. Sudah fokus sekarang ya? Berarti kenaikan dong? Udah yakin berarti ya, men? Sudah. Jadi apakah di alam sampean pernah menjumpai orang-orang yang berdagang seperti itu? Pernah. Kalau sampean nggak pernah berdagang? Nggak pernah. Jadi memang dari konten-konten sebelumnya itu, dari makhluk kalian, dari bangsa sampean itu fokusnya itu untuk menggoda manusia, satu tujuan itu. Iya, juga ada yang duduk saja dan ibadah. Juga ada jin dengan bangsa jin, juga ada yang berperang. Ada yang berperang? Juga ada, banyak. Itu contohnya itu apa? Ya, golongan jin yang sudah muslim Dan yang belum muslim. golongan saya. Jadi mereka juga berperang di alam gaib itu. Iya, saling membunuh. Katanya abadi kok saling membunuh? Ya, saling membunuh. Kalau membunuh terbang ke atas, kalau terbunuh Kalau terbunuh kemana larinya nanti? hilang. Berarti hancur itu. Kayak air yang menguap. Oh, seperti itu. Jadi kalau manusia kan meninggal, habis itu kan masuk dalam kubur, nanti masuk di alam akhirat ya. Kalau dari bangsa sampean, apakah masuk dalam alam kubur juga? Oh, enggak. Apakah langsung masuk dalam akhirat? Tidak, yang saya dengar diberi bocoran masuk di tempat hisab. Oh, langsung di tempat hisab di sana. Ya, saya juga belum pernah ke sana. Tidak ada gerbang untuk melewatinya. Enggak ada gerbang. Ya memang kayaknya sih enggak ada, Mbak. Saya juga enggak tahu. Tapi yang pasti ada. Ada. Nanti. Iya. Ini kan cerita itu Tuhan saya. Ya, iya kan kita kan sampean masih hidup di alam jin ya. Saya masih hidup di alam manusia. Berarti kan untuk yaumil hisab kan belum ada. Saya juga nggak ngerti tempat hisab seperti apa. Bukan makom kita, Mbah. Kalau di situ itu kan wilayahnya jauh, wilayahnya Allah itu. Nanti dihisab dimasukkan ke surga ataupun neraka. Kalau sampean inginnya kemana? Surga. Surganya di mana? Firdaus. Kalau
Jadi sampean dari golongan jin ingin masuk surga Firdaus. Tapi masih menggoda manusia. Iya, biar masuk surga itu. Oh, seperti itu. Jadi pembicaraan atas-atasanmu itu seperti itu. Ayo menggoda manusia untuk masuk biar bisa masuk surga Firdaus itu. Enggak seperti itu. Dia tahu kalau berhasil. Kami seperti dikasih baju sirah, dikasih pangkat, dikasih derajat. Jadi derajat. Dan banyak yang tunduk kepada saya jika berhasil. Dan nanti dimasukkan ke surga itu. Tapi kalau setahu saya, Mbak, kalau melakukan kejelekan itu akan dimasukkan ke neraka, Mbak. Iyalah, manusia juga, kamu seperti itu nggak apa-apa. Kalau sampean melakukan kebaikan itu dimasukkan kemana nanti? Kebaikan. Jika sampean ibaratnya sampean melakukan kebaikan, nanti sampean dimasukkan kemana? Tidak boleh melakukan kebaikan. Seumpama sampean melakukan kebaikan, nanti sampean dimasukkan kemana? Disiksa. Di alam jin. Di alam jin disiksa, nanti setelah itu dimasukkan ke surga atau ke neraka? Tidak tahu. Nggak tahu. Oh, jadi di alam jin itu juga ada tempat penyiksaan. Tempat penyiksaan itu diisi oleh bangsa jin yang membangkang ataupun yang atau apa? Biasanya yang mau masuk muslim. Oh, seperti itu. Jadi kalau sampai mau masuk muslim ini langsung disiksa. Harus tidak tahu. Harus tidak tahu. Ya, diam-diam. Diam-diam. Tapi sampean belum punya keinginan untuk masuk muslim? Belum, karena tidak ada bukti nyata di depan saya. Oh, tadi sampean golongan apa? Jin. Jin. Bukti nyata masuk Islam rohani terbuka, terasa. Gimana rasanya kalau seumpama itu rasanya masuk Islam? Tenang dan penuh kasih sayang. Mau ndak? Tapi harus bertempat jauh dengan golongan saya yang dulu. Jadi kalau sampean ingin muslim, nanti sampean sudah menjauhi kawan-kawan sampean yang lama itu. Ya nanti dapat teman baru, Mbah. Mau ndak? Saya mau. Saya mau. Nanti tak kasih. Setelah saya Islamkan, tak kasih tahu tempatnya yang enak, ya. Masuk Islam sebagai anak buahnya Allah. Allah. Nah, orang jin masuk Islam dan orang masuk Islam juga harus bersyahadat. Jadi saya ikrarkan kembali. Sholat. Ya, harus menjalankan sholat semuanya. Semua panduan lengkap. Jadi saya ikrarkan kembali ya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan sangyang jadi jamaah sangyang no jangan terlihat majelis pusat. Gimana? Enak? Sudah terlihat majelisnya? Sudah banyak teman-temannya. Kayaknya sampai ditunggu, Mbah. Penjaganya khusus. Ya udah, langsung ke sana aja ya. Sallallahu alaihi. Barokah salat masuk diantar ke sana. Assalamualaikum yang diantar ke masjid. Allahu keluar semua bisa efeknya, bekasnya keluar.
Ya, untuk sahabat-sahabat santri kalau mau cepet, itu tadi perbincangan kita dengan makhluk gaib yang berupa jin dan menceritakan tentang alam-alam jin dan cara mereka beribadah maupun cara mereka kerja. Ternyata di alam jin itu juga ada yang seperti alam manusia, cuman kebanyakan mereka sudah memfokuskan diri untuk menggoda manusia. Jadi beribadahnya mereka menggoda manusia tadi. Nah, kalau kita sebagai manusia fokus untuk beribadah saja, itu enggak bekerja, itu sulit, masih sulit di benak kami, itu masih sulit. Karena maklum, kita perlunya duniawi, kita masih perlu uang juga untuk menghidupi anak dan istri kita, keluarga kita. Masih memerlukan pekerjaan yang lain ataupun apa, jualan ataupun yang lain. Itu masih belum bisa fokus lurus pada Allah Subhanahu. Cuman kita bisa membagi waktu untuk tidur, waktu untuk bekerja, waktu untuk beribadah. Jadi masih bisa membagi waktu untuk melakukan ibadah, tapi belum bisa fokus 100%. Kalau di alam jin kan mereka mungkin ya nggak tidur ya nih, hanya fokus saja untuk menggoda. Ya, sekian dari kami, semoga bisa diambil manfaat maupun barokahnya maupun pengetahuannya tentang tadi alam jin. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.